Halo sahabat pendidik di seluruh Indonesia, bagaimana kabarnya hari ini? Bagaimana kabar sekolah dan juga pendidikan kita saat ini? Semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu bersemangat dalam mewujudkan cita-cita bangsa ini. Ya, cita-cita bangsa ini bukan main-main. Disadari atau tidak, kita sedang mencoba mewujudkan cita-cita besar bangsa ini. Apa itu? Mencerdaskan kehidupan bangsa. Sahabat pendidik, sebagian besar dari kita pasti memiliki cita-cita sewaktu di masa kita kecil. Sebagian besar dari kita mungkin ada yang ingin menjadi polisi, tentara, guru, atau menjadi seorang dokter. Jika kita kembali mengingat masa-masa itu, rasanya baru saja kita lewati. Tidak terasa waktu berlalu, tidak terasa kita sudah ada di posisi ini, di posisi sejauh ini. Dan lucunya, tidak jarang kita melesat jauh dari rel cita-cita yang kita tentukan di masa lalu. Ada beberapa faktor mungkin yang mempengaruhi. Di antaranya adalah mungkin kita yang belum bisa berpikir dengan baik di masa lalu untuk menentukan cita-cita kita. Atau bisa jadi kita merasa kesulitan ketika mencoba untuk menggapai cita-cita kita tersebut. Dan akhirnya kita lebih memilih untuk mencoba sesuatu yang lain, yang lebih pas dengan kita. Sahabat pendidik, jika kembali kita tarik ke dalam konteks negeri kita tercinta ini, maka mencerdaskan kehidupan bangsanya merupakan salah satu dari cita-citanya. Nah, sudah menjadi kewajiban kita juga sebagai putra dan putri kandung bangsa ini untuk mewujudkannya. Mewujudkan cita-cita mulia itu, cita-cita yang sangat berperan untuk masa depan bangsa ini. Cita-cita yang sangat bermanfaat bagi setiap orang yang ada di bumi pertiwi ini. Permasalahannya adalah, mampukah kita sebagai putra-putri kandung bangsa ini mewujudkan cita-citanya? Jika mewujudkan cita-cita kita pribadi saja memerlukan perjuangan serta pengorbanan yang tidak sedikit, maka bagaimana jika kita mewujudkan cita-cita bangsa ini yang jauh lebih besar, jauh lebih luas, dan juga mungkin jauh lebih susah? Dan yang sudah tentu adalah pasti dibutuhkannya perjuangan dan juga pengorbanan yang lebih besar. Jadi, mulai sekarang tolong berhenti berpikir bahwa menjadi seorang guru dan juga seorang pejuang di bidang pendidikan itu mudah. Akan banyak perjuangan, pengorbanan yang jauh lebih besar. Maka dari itu, guru mendapat gelar pahlawan tanpa tanda jasa, karena besar perjuangan yang ia lakukan. Jika posisi Anda sekarang adalah seorang guru, kepala sekolah, atau mungkin pengelola sebuah institusi pendidikan, maka sepertinya video ini sangat cocok untuk Anda lihat. Akan kita bahas bagaimana mewujudkan cita-cita bangsa ini. Sekolah merupakan tempat dicetaknya para penerus bangsa. Baik atau buruknya menjadi salah satu kunci kesuksesan sebuah bangsa ke depannya. Jika sekolah itu baik, maka baik juga siswa-siswinya, baik juga alumni yang dicetaknya, dan baik juga generasi selanjutnya bangsa ini. Jika sekolah itu buruk atau gagal, maka buruk juga siswa-siswinya. Alumni yang dicetaknya pun juga buruk dan gagal menjadi generasi penerus bangsa yang baik. Sahabat pendidik, kita bisa lihat sekarang bagaimana sekolah kita, terlepas itu sekolah negeri ataupun swasta, lebih banyak yang baik atau yang buruk. Dari sana kita sudah dapat melihat bagaimana generasi penerus bangsa ini. Lalu, bagaimana membuat semua sekolah menjadi baik? Coba perhatikan bagaimana keadaan sekolah Anda sekarang. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan dari sebuah sekolah, dibutuhkan suatu suntikan serum positif. Kami biasa menyebutnya sebagai 3M. Bagaimana mengaktifkan dan mengoptimalkan 3M ini? Kita akan bahas dalam video selanjutnya. Tetap saksikan serial video Inspiring Education dalam channel ini. Dan salam pendidikan.